Juara Euro 2024, timnas Spanyol baru saja merilis skuad beranggotakan 27 pemain yang akan dibawa oleh pelatih Luis de la Fuente untuk menghadapi laga penting di UEFA Nations League melawan timnas Belanda. Pertandingan ini merupakan babak perempat final yang akan digelar dengan sistem 2 leg. Dalam laga pertama, La Furia Roja akan bertandang ke Belanda di Feyenoord Stadium pada Jumat 21 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, Spanyol akan membalas kedatangan lawan dengan menjamu Belanda di Stadion Mestalla. Pertandingan ini tidak hanya dipenuhi dengan ambisi perebutan poin, tetapi juga memiliki dampak besar pada penentuan posisi grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dominasi klub raksasa dalam skuad Spanyol. Dari 27 pemain yang dipanggil, tampak jelas dominasi pemain yang bernaung di bawah asuhan FC Barcelona. Tercatat ada 7 pemain yang berasal dari klub Katalan ini. Di antara mereka, nama-nama besar seperti Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, serta beberapa pemain lain yang konsisten tampil dalam skuad nasional. Namun, menariknya, ada 2 pemain penting yang justru tidak masuk daftar, yaitu Alessandro Balde dan Gavi. Padahal Balde selama ini dikenal sebagai pemain yang tak tergantikan di lini belakang Barcelona. Sedangkan Gavi merupakan sosok gelandang muda dengan visi permainan luar biasa. Keputusan ini tentunya menjadi pertanyaan bagi para pengamat sepak bola, mengingat kontribusi besar kedua pemain tersebut di level klub. Selain deretan pemain Barcelona, pelatih Luis de la Fuente juga memilih satu-satunya pemain dari Real Madrid, yakni Raúl Asensio. Bek berusia 22 tahun ini yang telah tampil 14 kali di La Liga dan 8 kali di Liga Champions mendapatkan panggilan pertamanya musim ini menyusul badai cedera yang sempat menguncang lini belakang Real Madrid. Meski penampilannya menunjukkan stabilitas dan ketenangan, Raúl Asensio tengah terlibat dalam kontroversi kasus Figo di bawah umur. Walaupun ia tidak dianggap sebagai pelaku utama, bukan keterlibatannya dalam penyebaran video tanpa izin menambah bayang-bayang atas kepemilihannya. Di samping itu, pelatih juga melakukan kejutan dengan memanggil kembali Inigo Martinez yang telah absen lebih dari setahun setelah menunjukkan performa impresif bersama klubnya di La Liga musim ini. Tak hanya itu, Luis de la Fuente juga memilih untuk tidak memanggil jumlah nama yang tengah bersinar di level klub seperti Marcos Llorente, Paul Torres, dan Marco Asensio menyerang Aston Villa. Sebaliknya, ia lebih mengutamakan pemain-pemain andalan yang sudah rutin tampil di skuad nasional seperti Unai Simon, David Raya, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, hingga Nico Williams. Pilihan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyusun skuad yang solid dan berpengalaman, sekaligus memastikan harmoni dan keseimbangan tim dalam menghadapi tantangan berat melawan Belanda. Skuad Belanda, perpaduan pengalaman dan kebangkitan bakat baru. Sementara itu, timnas Belanda yang dikenal dengan julukan The Orange telah merilis skuad resmi untuk menghadapi La Furia Roja. Salah satu kabar menarik datang dari pelatih legendaris Ronald Koeman yang kembali memanggil penyerang muda Justin Kluivert. Kluivert yang sebelumnya pernah melakukan debut pada tahun 2018 sempat lama absen dari skuad nasional. Namun, penampilan impresifnya bersama Bournemouth di Liga Inggris, di mana ia tampil 27 kali dan berhasil mencetak 12 gol, membuatnya kembali mendapat kepercayaan. Meski begitu, Kluivert harus bersaing ketat untuk merebut posisi di lini depan, mengingat banyaknya pesaing berbakat di skuad Belanda. Dalam skuad The Orange, nama-nama papan juga turut diandalkan, antara lain Virgil van Dijk dan Denzel Dumfries yang menjadi andalan di lini pertahanan.
Gelandang seperti Frenkie de Jong yang dikenal dengan kemampuan distribusi bola dan visi cemerlangnya turut memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Selain itu, pemain-pemain muda seperti Donyane Malen dan striker Cody Gakpo turut diharapkan mampu memberikan warna baru dalam sistem permainan Belanda. Untuk memperkuat lini kebar, pelatih Koeman juga memberikan kesempatan kepada debutan kiper Nick Holly sebagai bentuk inovasi dan upaya menambah kedalaman skuad. Pertarungan dua leg dengan taruhannya tinggi. Pertandingan ini tidak hanya soal perebutan poin di UEFA Nations League, tapi juga memiliki dampak langsung terhadap penentuan grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Jika Belanda berhasil mengalahkan Spanyol, mereka akan ditempatkan di grup E, di mana mereka harus bersaing dengan lawan-lawan kuat seperti Turki, Georgia, dan Bulgaria. Sebaliknya, jika Belanda kalah dari La Furia Roja, mereka akan masuk ke grup G dan harus menghadapi Polandia, Finlandia, Lithuania, serta Malta. Hal ini menambah beban psikologis dan strategis bagi kedua tim yang akan bertemu dalam dua leg pertandingan yang sangat krusial. Laga pertama akan berlangsung di Rotterdam dengan Belanda sebagai tuan rumah. Stadion yang identik dengan atmosfer panas ini diharapkan mampu memberikan dukungan moral ekstra bagi The Oranges. Sedangkan leg kedua yang akan diadakan di Stadion Mestalla menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menunjukkan keunggulan taktis dan teknis mereka di kandang sendiri. Kedua pertandingan ini diyakini akan berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana setiap detail mulai dari pilihan skuad, strategi permainan, hingga kondisi lapangan akan menjadi faktor penentu hasil akhir. Taktik dan strategi kunci menghadapi tekanan. Luis de la Fuente diketahui memiliki strategi tersendiri untuk mengoptimalkan potensi skuad La Furia Roja dengan mengandalkan pengalaman pemain senior serta dinamika permainan dari pemain muda. Ia berusaha menciptakan keseimbangan antara kreativitas dan solidaritas pertahanan. Sementara itu, pelatih Koeman dari Belanda tidak main-main dalam mempersiapkan armadanya. Ia berfokus pada peningkatan kerjasama tim dan kecepatan serangan balik, serta memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Kedua pelatih memiliki filosofi yang berbeda, namun sama-sama ingin melihat skuad mereka tampil maksimal. Perdebatan mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang masih terbuka lebar, terutama mengingat kedua tim memiliki sejarah panjang persaingan yang selalu menegangkan. Dengan latar belakang bahwa Spanyol baru saja menjuarai Euro 2024, ekspektasi terhadap La Furia Roja tentu sangat tinggi. Namun, Belanda dengan kekuatan kolektif dan semangat pantang menyerah siap memberikan perlawanan yang tidak kalah sengit. Harapan dan antisipasi para penggemar. Bagi para penggemar sepak bola, pertandingan ini merupakan tontonan yang sangat dinantikan. Antusiasme tidak hanya datang dari dukungan terhadap tim nasional, tetapi juga dari kekaguman terhadap para pemain bintang yang kini berada dalam kondisi prima. Kegembiraan pun terasa ketika melihat kembalinya nama-nama lama dan kemunculan talenta muda yang siap mencuri perhatian. Meski kontroversi seputar beberapa pemain seperti Raul Asensio yang tengah terlibat kasus tidak mengurangi semangat para pendukung Spanyol. Sementara itu, optimisme juga mengiringi langkah Belanda yang berusaha bangkit setelah masa-masa absen bagi beberapa pemain kunci. Persaingan dua leg ini diyakini akan berlangsung dengan penuh kejutan dan drama, serta menjadi momentum penting menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026.